Singkat cerita, Bagas meminta izin pulang ke komandannya. Dengan wajah pucat namun mata menyiratkan duka mendalam, ia menghadap atasan. "Izin, dan orang tua saya dibunuh. Saya izin pulang untuk mengurus jenazah." Komandan yang melihat kondisi prajuritnya itu segera memberikan izin khusus. Bagas memacu kendaraannya seperti orang gila. Sesampainya di rumah, Bagas langsung jatuh bersimpuh di jenazah kedua orang tuanya yang kini sudah diselimuti kain jarik di ruang tengah. Bau kapur barus menyeruak. Bagas membuka penutup wajah orang tuanya satu persatu. Melihat wajah ayahnya yang pucat dan ibunya yang membiru, pertahanan prajurit itu runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya. Raungan kesedihannya menyayat hati siapapun yang mendengar. Pahlawan keluarganya telah pergi dengan cara yang sangat keji. Di samping jenazah, adik perempuannya yang berusia 21 tahun, duduk termenung dengan tatapan kosong. Air matanya sudah kering. Melihat kakaknya datang, adiknya berusaha menenangkan kakaknya itu, meski ia juga tidak kuat menahan tangisnya. Keduanya berpelukan erat di depan jasad orang tua mereka. Dua anak yatim piatu yang kini harus menghadapi dunia yang kejam sendirian. Langit sore itu tampak kelabu, mengiringi iring-iringan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir. Proses pemakaman berlangsung penuh haru. Ratusan pelayat, mulai dari tetangga pasar hingga rekan-rekan militer Bagas, hadir memberikan penghormatan terakhir. Isak tangis terdengar bersahut-sahutan, namun ada satu sosok yang berusaha tegar meski hatinya hancur lebur. Bagas sendiri yang mengadzani jenazah ayah dan ibunya di liang lahat. Ia turun ke dalam lubang tanah yang dingin itu, memeluk jasad orang tuanya untuk terakhir kali. Saat ia mulai melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya parau menahan tangis. Getaran dalam suaranya menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Sebuah panggilan terakhir dari seorang anak kepada Sang Pencipta untuk kedua orang tuanya. Setelah pemakaman, rekan-rekan seangkatan berusaha menenangkannya. Mereka menepuk pundak Bagas, memberikan kata-kata penguatan. Namun, tatapan Bagas kosong, menyiratkan dendam yang membara. Di balik matanya yang sembab, ada api amarah yang mulai tersulut, menggantikan air mata yang perlahan mengering. Hari berganti minggu, polisi belum juga menemukan titik terang. Setiap kali Bagas mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus, jawaban yang diterima selalu sama, masih dalam penyelidikan, atau minim saksi dan bukti. Rasa kecewa mulai menggerogoti hatinya. Ia sadar, bagi aparat, ini mungkin hanya satu dari sekian banyak kasus kriminal. Tapi baginya, ini adalah seluruh dunianya. Pelaku masih bebas berkeliaran, mungkin sedang tertawa-tawa menikmati hidup, sementara orang tuanya sudah di alam barzah. Ketidakadilan ini membuatnya muak. Suatu sore, di depan pusara orang tuanya, Bagas bersumpah. Ia mencengkeram tanah merah kuburan itu hingga kukunya kotor. Angin berhembus kencang, seolah menjadi saksi janji suci seorang anak laki-laki. Jika hukum negara tidak bisa menyentuh bajingan itu, maka hukum rimbalah yang akan berbicara. Desisnya tajam. Sumpah itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah kontrak mati yang ia buat dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Bagas mengajukan cuti selama 2 minggu kepada komandannya. Alasannya adalah untuk menenangkan diri dan mengurus administrasi peninggalan orang tua. Namun, tujuan sebenarnya jauh lebih gelap. Ia tidak diam di rumah. Ia menyusun rencana dengan presisi militer. Ia tahu ia tidak bisa bergerak sebagai tentara aktif dengan seragam. Ia harus menjadi bayangan. Dengan rambut yang dibiarkan agak berantakan dan pakaian lusuh, kaos oblong belel dan celana kargo kusam, penampilan Bagas berubah total. Tidak ada lagi sersan yang rapi dan wangi. Yang ada hanyalah seorang pemuda kelas bawah yang tampak putus asa. Bagas menyamar menjadi penjual cilok keliling di sekitar pasar Cikini. Ia membeli sebuah gerobak bekas, melengkapinya dengan dandang dan kompor. Ia membawa gerobak, namun di dasar gerobak itu tersembunyi sebuah tas berisi senapan serbu SS-1 yang ia selundupkan lengkap dengan amunisinya.
Senjata mematikan itu tersimpan rapi di bawah tumpukan bahan makanan dan tabung gas, siap diambil kapan saja dalam hitungan detik.